Parhobas Horas, apa kabar Bonapa Sogit? Ada yang menarik dari Bonapa Sogit dalam beberapa kurun waktu terakhir buat saya loh ya. Gak tahu buat teman-teman menarik nggak? Yaitu tentang isu lingkungan dan gerakan dari Amang Eporus HKBP. Amang Pendeta Victor ya, Victor Tambunan bukan sih? Maaf ya kalau salah gitu. Saya bukan jemaat HKBP tapi saya respect banget dengan Amang ini nih gitu. Jadi TPL ini dulu namanya Indorayon ya. Kalau aku sendiri kalau disebut TPL Indorayon itu tuh langsung bawa memori masa kecil gitu. Jadi aku lahir dan besar di Pangururan. Jadi zaman dulu itu kita nggak tahu itu ini ini perusahaan apa gitu. Tapi yang kita tahu dulu kebetulan rumah kami kan dekat jalan raya ya. Jadi setiap hari itu mungkin bisa sampai 10 kali sehari kita lihat truk-truk itu bawa pohon-pohon pinus dari Ronggurni Huta itu terus dibawa gitu. Ya zaman itu kan namanya masih kecil ya, masih belum SD sampai SMP sampai pokoknya itu terus lah ya. Nah kita dulu nggak tahu itu untuk apa gitu, bawa pinus-pinus itu ditebang dari mana dan untuk apa gitu. Yang kita seneng aja ngeliatnya gitu kan, ngeliat truk kan zaman dulu kan ya, lihat kendaraan itu sesuatu kemewahan. Zaman dulu itu belum ada mobil, masih jarang gitu kan. Jadi kok lihat truk gede-gede gitu kan, pinus tuh gede-gede dijejer-jejerin gitu kan biasanya tuh. Apalagi kan jalan mau ke Ronggurni Huta ini, teman-teman yang tahu Ronggurni Huta kan itu kan dulu kan masih jelek banget belum sekarang. Jadi kadang nanjaknya itu tuh rumah kami kebetulan pas mau belokan ini nih Onan Baru itu mau nanjak kan gitu. Jadi ngelihatnya itu kayak suatu pemandangan yang berbeda lah dari keseharian gitu. Jadi nah ternyata itu ya perusahaan. Setelah besar baru tahu. Nah waktu kuliah di Medan aku pernah ke situ juga karena dulu kan anak-anak USU tuh anak pertanian ya, banyak yang dia kayak prakteknya di situ gitu. Tapi anyway ini bukan soal itu. Jadi saya respect ke Amang Eporus ini berani menyuarakan tentang isu lingkungan ini, karena sepanjang yang saya ikutin ya itu pemimpin keagamaan khususnya Kristen, gereja baik gereja Protestan, HKBP, Katolik itu selama ini cenderung hati-hati sekali gitu loh. Maksudnya itu menahan diri, tidak terlalu mau terjun langsung ke lapangan mengeluarkan pendapat tentang isu lingkungan atau isu apapun di luar urusan keagamaan gitu loh. Jadi ya kalau urusan misalnya kayak rumah ibadah oke lah gitu ya, terus tapi kalau misalnya kayak ada isu-isu berkaitan dengan kayak pemerintahan, kebijakan pemerintah, katakanlah korupsi, gereja kan cenderung agak menahan diri ya. Saya sih ngerti ya, mungkin karena takut dibilang berpolitik praktis kan gitu kan. Sampai sekarang pun ada yang bilang begitu. Aku tuh kalau baca-baca komennya di media sosial tuh ada teman-teman dari Ruas HKBP yang posting tentang aktivitasnya si Amang ini terkait dengan itu buliannya ya ampun, serem-serem banget gitu kan. Padahal menurutku sih itu bukan berpolitik praktis ya kan. Urusan keagamaan itu kan tidak melulu soal urusan ibadah, berdoa, kan enggak gitu ya. Kaitannya juga ke bagaimana kita sebagai umat beragama juga peduli terhadap lingkungan, keselamatan lingkungan, kelestarian lingkungan gitu. Nah salah satunya adalah ya kalau kita melihat ada kebijakan yang kurang pas atau ada berpotensi misalnya merusak lingkungan yang pada akhirnya akan merugikan kehidupan jemaat, kan ya perlu bergerak dong gitu. Jadi aku dengan beberapa teman-teman di Facebook yang kami sendiri umat Katolik ya, itu kemarin tuh inbox kan gitu kan, keren ya Eporus sekarang gitu kan. Karena gini, yang dulu-dulu kayaknya itu tadi jarang lah yang mau langsung secara terbuka menyatakan pendapat gitu. Nah teman-teman aku pikir ya, apalagi teman-teman jemaat HKBP gitu kan, mungkin gini loh ya memang kita juga nggak bisa pungkiri lah TPL ini kan membawa dampak positif juga lah bagi masyarakat di situ kan. Positifnya ya setidaknya kan jadi ladang atau pencaharian gitu kan. Tapi mungkin udah saatnya juga perlu dilihat juga, kalau kayak orang sini bilang kan banyakan
manfaatnya apa, mudaratnya gitu. Jadi mungkin timbang-timbang begitulah. Kemudian lihat juga apa ya, perubahan global, lingkungan secara global gitu. Kalau selama ini mungkin belum terlalu terlihat efek yang dialami langsung oleh masyarakat itu, tapi persoalan lingkungan itu kan tidak, misalnya gini nih, katakanlah ini pohon nih, kelihatan nggak sih? Nah, pohon di belakang saya itu kok ditebang situ, terus nanti yang merasakan dampaknya di situ gitu kan, bisa itu ditebang langsung banjir sih, kan nggak gitu juga kan gitu, karena lingkungan itu kan satu ekosistem yang sangat terhubung gitu. Jadi ayolah teman-teman, aku sih percaya ya teman-teman yang mendukung gerakan atau usulan tutup TPL ini adalah bukan karena mereka sirik juga gitu, tapi semata-mata memang karena mempertimbangkan ini prospek ke depan atau akibatnya terhadap kelestarian lingkungan di jangka panjang. Nah, teman-teman sendiri juga yang merasa ini bermanfaat kok, memberikan, ya mungkin perlu ketemu lah gitu kan, jadi win-win solution gitu loh. Jadi gimana nih enaknya nih, gimana bagusnya gitu kan, karena saya yakin semuanya kan untuk semuanya dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat setempat juga gitu loh. Tapi anyway, keren banget sih Pendeta Amang ini. Mungkin karena masih muda ya, masih muda nggak sih, usia berapa sih Amang ini ya, artinya ya termasuk yang reformis kali ya. Semangat berjuang Amang gitu. Ayolah teman-teman, jangan ngebully kayak gitu dong. Ada tuh kasar-kasar banget gitu loh. Masa sih kita kayak gitu? Gitu. Walau gimana kan beliau itu kan seorang seorang yang harus dihormati lah gitu ya. Kita berjuang. Terima kasih para Hobas.